Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Krisna Novanda, NPM 07056. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menginsert, update, dan delete sebuah data yang pada sebuah tabel di Oracle seperti yang tertera di soal modul 2. Jadi, untuk yang pertama, saya sebenarnya kan sudah buat tadi. Jadi untuk biar nggak scroll kayak gini, saya akan menjelaskan lewat screenshot yang saya sudah ambil tadi. Ya, yang di sini screenshot saya tadi yang sudah saya ambil. Ya, yang pertama adalah di sini kita gunakan eh, perintah insert all. Jadi untuk menginsert secara bersamaan sebuah tabel dalam jumlah yang dengan kolom yang tadi mengisi langsung di sebuah tabel diisi banyak kolom diisi secara langsung menggunakan perintah insert all ini. Jadi perintah insert all, setelah itu into untuk menunjuk ke pegawai, tabel pegawai ini ya, tabel pegawai. Setelah itu kita masukkan kolom-kolom yang ingin kita isi, yang ada di tabel pegawainya ya, yang akan kita isi. Jadi ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kita kasih perintah value untuk menetapkan value, memberikan value ke dalam tabel itu. Jadi pertama, jadi ID pegawai 1, setelah itu nama depannya Bejo, nama belakang Subejo, dan juga tanggal lahirnya di sini ya, satu ya, di sini tanggal lahirnya. Setelah itu alamat Boboh ini, setelah itu kode posnya ini 69198, dan nomor teleponnya adalah 123456789. Nah, yang di nomor 2 juga sama, jadi ID-nya 2, setelah itu nama depan, nama belakangnya, tanggal lahirnya di sini ya. Setelah itu ini ya, tadi memasukkan tanggal lahirnya pakai perintah to date ini agar bisa langsung di convert yang bulannya kan ini terus 1 ya, ini ya, bulan 1 nanti di tabelnya akan tertulis Januari, Jan disingkatkan. Jadi kota, alamatnya Madura, kode posnya 6971, setelah itu nomor teleponnya ya 2345678891 sampai 345 ini. Jadi seperti ini, pengisiannya sama yang awal-awal tadi ya, pengisiannya sama semua ini. Setelah itu di row terakhir kita select one from dual. Itu setelah itu kita ke tabel selanjutnya, ke ya, setelah itu kita ke tabel selanjutnya. Sebentar, masih record ya. Ya, setelah itu kita ke tabel selanjutnya ya, kita beri perintah ya di tabel terakhir tadi, select one from dual. Nah, setelah itu di tabel pelanggan juga sama, kita gunakan perintah insert all. Jadi untuk menunjuknya into pelanggan, kita masukkan kolom-kolomnya ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Terus kita beri perintah value untuk memasukkan value-nya. Jadi ID-nya 1, nama depannya Tony, nama belakangnya Maulana, perintah to date untuk memasukkan tanggal lahirnya.
Terus tulis tanggal lahirnya ya di sini pakai petik, jangan lupa pakai petik. Terus habis gitu untuk iya sih semuanya harus pakai petik. Tony Maulana harus semua pakai petik karena itu tipe data yang apa, varchar dan bukan selain angka ya, untuk tipe data yang selain angka dan apa ya, yang modelnya varchar, char atau segala macamnya, pokoknya pakai titik petik di atas ini. Jadi saya jelaskan lagi nama alamatnya tadi alamatnya Lombok, kode posnya 6919, nomor teleponnya 1234567 lah. Di tabel kedua juga sama cara pengisiannya, saat ID-nya 2, nama depan Indah, nama belakang Nuraini, date, terus isi tanggal lahirnya di sini kayak gini cara penulisannya, jadi di dalam kurung. Terus habis gitu apa? Pakai perintah ya DDMMYY ya, saya lebih tadi lupa jelaskan atau jadi biar terkonvert ke apa, ke settingan tanggal bulan tahun. Habis itu alamatnya, kode pos, nomor telepon. Terus ke bawah lagi juga semuanya pengisiannya sama. Kita di yang terakhir kita select one from dual juga. Setelah itu kita ke tabel kurir, sama juga dan pakai perintah insert all. Jadi into kurir, tunjuk ke tabel kurir. Setelah itu masukkan yaitu tadi kolom-kolomnya yang akan diisi. Setelah itu perintah value untuk memasukkan value nya. Setelah itu satu Indomart, namanya ID kurirnya satu kan, nama perusahaannya Indomart, nomor teleponnya 123456789. Terus yang kedua juga sama semua sampai terakhir. Setelah itu select one from dua lagi, jangan lupa terakhirnya tambahkan itu. Setelah itu kita gunakan insert all lagi ke tabel pemasok. Tabel pemasoknya ini ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Ya, kita pakai perintah value untuk mengisi. Jadi ID-nya satu, ID pemasoknya satu, nama perusahaannya Distri Indomart, alamatnya Lombok, kode posnya 6919. Setelah itu nomor teleponnya 123456789. Setelah itu sampai tabel terakhir diisi, tabel yang kelima ini ya. Jadi syaratnya di sini karena di soalnya adalah mengisi semua tabel dengan 5 data. Jadi saya isi nomor 1 sampai 5 sih. Jadi Distri Alfamart, Distri Giant, Distri Transmart, Distri Superindo. Alamatnya saya juga isi semua Madura, Sidoarjo, Jupiter, Pluto. Kode posnya juga saya isi semua ini. Nomor teleponnya juga saya isi semua ini. Setelah itu select satu from dual. Nah, di sini untuk tabel kategori perintah pengisiannya agak beda. Jadi kita menggunakan perintah insert into kategori 07056. Jadi ini bukan insert all, jadi insert satu-satu. Jadi satu persatu kita insert row-nya. Jadi pertama insert into kategori. Jadi insert, minta untuk memasukkan, tunjuk tabelnya menggunakan perintah itu into. Setelah itu nama tabelnya. Nah setelah itu di ID kategori, nama kategori ya, ini kolom-kolomnya ID kode, ID kategori, nama kategori. Setelah itu perintah value untuk memberikan value, memasukkan value nya. Jadi ID kategorinya 1,
terus habis itu nama kategorinya makanan. Setelah itu langsung titik koma ya, jangan lupa langsung titik koma, jadi biar enggak gini. Setelah itu kita masukkan lagi ke row selanjutnya. Row selanjutnya adalah row kedua adalah minuman, jadi ID kategorinya 2. Setelah itu nama kategorinya minuman. Sama di row ketiga juga. Row ketiga nama kategorinya buah dan sayur. ID kategori yang keempat, row keempat adalah elektronik namanya. Setelah itu di row kelima, jadi nama kategorinya adalah baju. Nah, setelah itu di tabel produk ya, insert into produk. Jadi di sini sama pakai perintah insert all yang sebelum perintah insert into tadi. Jadi pakai perintah insert all. Jadi bisa insert all into tabel produk ya, tabel produk 07056 ini. Terus habis itu ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, stok produk, ini semua kolom yang ada di tabel produk ini. Setelah itu kita masukkan value-nya. Jadi ID pemasok dan ID kategori kan ini diambil dari datanya diambil dari, jadi akan mengambil data dari ID pemasok dan ID pemasok, tabel pemasok dan tabel kategori. Jadi data yang di tabel-tabel ID, di tabel pemasok dan tabel kategori diwakil sama ID-nya. Nah, setelah itu jadi kita masukkan ya pakai perintah value. Jadi ID produknya 1, ID pemasoknya 1. Setelah itu ID kategorinya juga 1. Nah, setelah itu nama produknya kita masukkan Indomie, harganya 2005, harga satuannya 2500. Stok produknya 50. Angka 2 juga sama. Jadi semua ID produk 2, ID pemasok 2, ID kategori 2, namanya Marimas, nama produknya Marimas ya. Harga satuannya 2000. Terus habis gitu stoknya 40. Di tabel ketiga juga sama. Jadi karena di tabel ketiga jadi ID produknya 3, ID pemasoknya 3, ID kategorinya 3. Setelah itu namanya jeruk, harganya 5000, stoknya 100. ID produk 4, ID pemasok 4, ID kategori 4, nama produk Samsung, harganya 8 juta. Setelah itu jumlahnya 35, jumlah stoknya maksudnya. Setelah itu ID produk 5, ID pemasok 5, ID kategori 5, Supreme, nama produknya. Setelah itu harganya 35.000 dan jumlahnya 95. Setelah itu di row terakhir kita tambahkan select one from dual. Nah, yang di sini agak kelihatan saya tak zoom. Nah, ini di tabel yang pemesanan. Jadi di tabel pemesanan kita masukkan ya kolom-kolomnya tadi ya, ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Nah, harga total pakai perintah value. Jadi ID pemesannya 1, ID pelanggannya 1, ID pegawainya 1, ID kurirnya 1, tanggal pemesanannya tanggal 1 bulan 1 2017. Setelah itu tanggal pengirimannya ini tanggal 2 bulan 1. Setelah itu alamatnya Popo, harganya 6000. Seperti itu. Sama selanjutnya 2 ini semua ID-nya diisi 2, tanggal pengiriman tanggal 2 bulan 2, tanggal pengiriman, tanggal pembelian maksudnya, tanggal pemesanan tanggal 2 bulan 2, tanggal pengiriman tanggal 3 bulan 2. Di tabel keempat juga sama, jadi ID-nya 4 semua. Setelah itu di tabel
tabel mana? Di tanggal pemesanannya tanggal 4 bulan 4, tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan 4. Di tabel kelima juga sama, jadi semua ID-nya 5. Setelah itu tanggal pemesanannya tanggal 5 bulan 5. Setelah itu tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan 6. Nah, ya di sini juga sama, nama alamatnya ini Rungkut Sukolilo. Terus habis gitu harganya semua dimasukkan di sini. Setelah itu di row terakhir kita select one from dual. Nah, setelah itu yang tabel terakhir untuk soal pertama, maksudnya untuk nomor pertama. Jadi insert all into detail pemesanan, ID produk, ID pemesanan, jumlah diskon. Jadi untuk ini semuanya foreign key. Jadi tinggal ngambil dari ID jadi tinggal ngambil ID-nya doang untuk ngambil data-datanya yang dari tabel sebelumnya. Jadi satu ID produk, satu ID pemesanan, satu jumlahnya satu, terus habis itu diskonnya 10%. Di tabel kedua juga sama, ID produknya 2, ID pemesanan 2, jumlah 2, diskon 20%. ID produk 3, ID pemesanan 3, jumlah produk 3, 30, diskonnya 4, 40%, diskonnya 5, 50%. Jadi saya sesuaikan dengan yang ada di soal. Setelah itu select one from dual. Ya di sini saya nggak tahu bentukan tabelnya kayak gini. Jadi ini untuk mengecek tabelnya. Bentar. Ya ini di sini untuk mengecek tabelnya. Kita pakai perintah select from pegawai, select bintang from pegawai. Jadi untuk melihat ke dalam tabelnya, untuk melihat data-data yang sudah kita isi. Jadi saya juga nggak tahu kenapa bentuknya kayak gini. Jadi tapi data-datanya tepat. Jadi ID pegawainya 1, nama depan Bejo, nama belakang Subejo, tanggal lahirnya juga tepat di sini, nomor telepon juga ada, kode pos juga ada. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Tapi bentukannya kok amburadul gini saya nggak tahu. Setelah itu kita update isi di dalam tabel. Jadi data yang sudah ada di dalam tabel kita update, kita ganti dengan data baru. Jadi menggunakan perintah update pegawai update, terus habis itu pegawai 07056. Jadi tabelnya kita perintah set apa atribut yang akan kita ganti isinya. Nah setelah itu kita gantikan nama depan tadi Kim, nama belakang Jisoo. Setelah itu where itu untuk menunjuk di mana tepatnya yang ingin Anda ganti. Jadi di ID pegawai yang row pertama. Ya di row pertama, jadi kita ganti. Setelah itu kita titik koma terakhir ya. Setelah itu row update sudah. Setelah itu sama juga dengan data yang kedua kita ganti ya. Set nama depan jadi Lee, nama belakangnya jadi Kurniawan. Setelah itu where kita tunjuk ID pegawai yang row kedua. Nah, setelah terganti, jadi yang pertama tadi kan namanya siapa tadi, Bejo, jadi Kim Jisoo. Yang kedua tadi Budi jadi Lee Kurniawan. Jadi sudah ganti ya, 1 dan 2 tadi namanya. Setelah itu kita select from detail pemesanan. Kita lihat di tabel pemesanan. Jadi nanti ini akan kita hapus tabel 4 dan 5. Tabel 4 dan 5. Row 4 dan 5. Jadi kita akan hapus. Jadi kita lihat di dalam sini menggunakan perintah select from detail pemesanan. Setelah itu kita gunakan perintah delete from detail tabel pemesanan. Jadi hampir sama kayak tadi, cuma nggak pakai set karena ini cuma delete. Jadi kita delete from hampir
sama, maksudnya hampir sama kayak tadi, cuma beda perintah. Jadi pakai delete, di delete from detail pemesanan 07096, tabelnya ini ya, dimana di ID produk yang nomor 4, yang nomor 4. Setelah itu yang satunya lagi dimana di ID produk row kelima. Setelah itu kita cek lagi di detail pemesanan, sudah hilang. Nah, setelah itu kita akan menyelek nama di tabel pegawai yang diawali dengan nama depannya diawali dengan A dan juga nama belakangnya diawali dengan E. Jadi untuk yang pertama, yang perintah kan gunakan perintah select, terus tulis nama kolom-kolomnya yang ingin di yang ingin ditampilkan, maksudnya. Select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. From, kita gunakan perintah from untuk menunjuk ke tabel pegawai. Setelah itu kita pakai where, apa yang ingin di kriteria selectnya, maksudnya kriteria selectnya apa yang kita inginkan. Jadi nama depan, like, untuk membuat kriterianya jadi A, yang nama depan diawali dengan huruf A, N, nama belakang, like, yang diawali dengan huruf E, N, ID pegawai kurang dari 5, karena kan ya 0, 1, 2, 3, 4 jadi 5, tapi kurang dari 5 karena 3. Jadi setelah itu kita lihat di sini kan sudah tampil. Jadi kode pos pegawai dengan kode pos ini, dengan alamat ini dan nomor ini dan tanggal lahir ini adalah pegawai yang namanya diawali dengan A dan nama depannya diawali dengan A dan nama belakangnya diawali dengan E ya. Nah, sudah selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.